Shalom Alivers, puji Tuhan kita berjumpa lagi dalam ibadah Youth Alive Online hari ini. Semoga teman-teman semua dalam keadaan yang sehat ya. Buat teman-teman yang belum tergabung dalam ibadah Cool Online, dapat menghubungi di nomor di bawah ini. Bagi teman-teman yang rindu memberikan persembahan, dapat mentransferkan ke rekening BCA di nomor 4400303032 atas nama GBI Seropati. Dan teman-teman jangan lupa untuk follow Instagram Youth Alive di @alivemlg. Mari kita siapkan Alkitab kita buka hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan hari ini. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung. Dan setelah itu, Tuhan Yesus datang kembali. Shalom Alivers, sekali lagi shalom. Berapa banyak yang mengalami kebaikan-kebaikan Tuhan sepanjang minggu ini? Boleh lambaikan tangan tinggi-tinggi. Kita mau katakan haleluya. Puji nama Tuhan. Dimanapun Alivers berada, saat ini sama-sama kita siapkan hati kita. Kita mau tetap percaya apapun yang terjadi dalam hidup kita, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan tidak pernah melupakan setiap kita. Dia Allah yang akan menuntun setiap kita melewati apapun. Yang percaya katakan amin. Sama-sama kita buka hati kita di hadapan Tuhan. Kami bersyukur Tuhan Yesus untuk penyertaan-Mu bagi setiap kami Bapa. Kami naikkan sembah kami naikkan pujian kami. Sebab kami percaya Engkau Allah yang besar, Engkau Allah yang dahsyat menyertai setiap kami. Terimalah sembah dan pujian kami Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Tak sekalipun melupakanku, Kau menuntun langkahku. Ku tak pernah sendiri, Kau tak tinggalkanku. Tak sekalipun melupakanku, Kau menuntun langkahku. Ku tak pernah sendiri, Kau tak tinggalkanku. Ku tak akan pernah menyerah sampai ku lihat Kau bekerja. Ku percaya mujizat kan nyata. Ku takkan berhenti percaya. Mari sama-sama nyatakan di hadapan Tuhan. Tak sekalipun melupakanku, Kau menuntun langkahku. Ku tak pernah sendiri Tuhan. Ku tak pernah sendiri, Kau tak tinggalkan kami Bapa. Kau tak tinggalkan
bekerja. Ku percaya mujizat kan nyata. Ku takkan berhenti percaya. Ku tak akan pernah menyerah sampai kami melihat Tuhan. Sampai ku lihat Kau
Yesus. Pada apapun Bapa yang terjadi di depan kami, satu hal kami mau percaya, Engkau Allah yang ajaib memberkati langkah kami. Engkau Allah yang ajaib menuntun langkah kami. Aku percaya Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku
Shalom anak-anak muda, Youth Alive GBI Suropati Malang. Saya percaya kita semua adalah orang-orang yang dipilih Tuhan untuk kembali dituntun oleh kebenaran firman Tuhan. Kembali diajak untuk bersama-sama sepakat dengan firman Tuhan lewat apa yang saya akan sampaikan kepada setiap kita pada saat ini. Nah, kita akan sama-sama belajar anak-anak muda bagaimana di masa-masa ini, di tengah-tengah pandemi yang masih berlangsung, bagaimana kita muncul sebagai anak-anak muda yang siap dipakai Tuhan menjadi saksi Kristus dimanapun kita berada. Entah itu kita di sekolah, entah itu kita di ruang lingkup pekerjaan, dalam pelayanan, dalam keseharian kita, di tengah-tengah keluarga kita. Saya rindu mengajak anak-anak muda semua bagaimana kita mempraktekkan hidup menjadi saksi Kristus dalam segala apa yang kita lakukan. Nah, sebentar kita akan bersama-sama melihat Kisah Para Rasul pasal yang pertama ayat yang ke-8. Saya akan bacakan buat kita semua. Dikatakan di sana, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Boleh katakan amin, saudara? Nah, ini merupakan satu-satunya pernyataan Yesus Tuhan sebelum dia terangkat ke surga untuk mengajak jemaat mula-mula pada saat itu untuk menjadi saksi Kristus. Tidak ada pernyataan yang lain selain di ayat ini, anak-anak muda sekalian, bahwa Yesus mengajak jemaat mula-mula untuk menjangkau Yerusalem, Yudea, Samaria, bahkan sampai ke ujung bumi, bukan dengan cara yang lain, tapi dipanggil menjadi saksi Kristus. Katakan amin. Ada perbedaan bersaksi dengan menjadi saksi. Bersaksi mungkin hanya berkata-kata saja. Belum tentu kehidupannya sama dengan apa yang dia saksikan. Tapi menjadi saksi adalah sebuah kenyataan dan fakta yang langsung terlihat saat itu oleh orang-orang di sekitar kita. Bagaimana kita hidup? Apakah kita hidup sama seperti Kristus hidup, atau kita hidup tidak sama seperti Kristus hidup? Nah, yang Tuhan inginkan, khususnya bagi anak-anak muda, bagi kita semua, bagaimana kita melangkah dalam panggilan ini untuk menjadi orang-orang pilihan Tuhan, anak-anak muda yang dipilih Tuhan, siap dipakai menjadi saksi Kristus. Katakan amin. Panggilan ini bukan hanya untuk jemaat mula-mula pada waktu itu, tapi bagi kita semua, khususnya bagi anak-anak muda, Youth Alive GBI Suropati Malang. Katakan amin. Nah, untuk menjadi saksi ternyata tidak bisa terjadi secara instan anak-anak muda. Butuh sebuah perjalanan yang konsisten, butuh sebuah keputusan yang konsisten untuk bisa menghasilkan sebuah kehidupan yang siap dipakai menjadi saksi Kristus. Nah, mari saya akan sampaikan 3 poin. Ya, saya berharap anak-anak muda bisa menangkap poin ini agar dimanapun kita berada, orang-orang bisa menemukan bahwa kita hidup menjadi saksi Kristus. Nah, yang pertama, kita buka sebentar Kisah Para Rasul pasal yang pertama ayat yang ke-14. Dikatakan di sana, mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria, ibu Yesus, dan dengan saudara-saudara Yesus. Saya tertarik dengan kata bertekun, saya tertarik dengan kata doa bersama-sama. Nah, perhatikan ini, saya akan sampaikan poin yang pertama, namun saya akan jelaskan sebentar. Doa adalah sebuah kehidupan yang melepaskan perkataan Tuhan. Jadi setiap kali kita berdoa, sebenarnya kita sedang melepaskan perkataan Tuhan, melepaskan suara Tuhan, melepaskan apa yang Tuhan taruh dalam hidup kita. Itulah doa. Nah, sebelum kita melepaskan perkataan Tuhan, ada satu tahapan yang kita nggak bisa tinggalkan, yang kita nggak bisa lupakan. Sebelum kita masuk melepaskan perkataan Tuhan, ada satu kehidupan yang kita harus lakukan, apa yang disebut worship. Keintiman dengan Tuhan. Katakan amin anak-anak muda. Waktu kita membangun sebuah kehidupan yang intim dengan Tuhan, waktu kita worship, sebenarnya itu merupakan satu media antara kita dengan Allah dan membiarkan Allah menaruh benih ilahi dalam kehidupan kita.
menaruh sesuatu dalam kehidupan kita. Menaruh perkataannya, menaruh suaranya, menaruh firman-Nya, menaruh janji-janjinya, menaruh apa yang ada di dalam hatinya kepada setiap kita. Dan itu tidak akan mungkin terjadi kalau tidak dimulai dari keintiman dengan Tuhan. Katakan amin. Hal yang pertama yang harus anak-anak muda miliki untuk hidup menjadi saksi Kristus, yang pertama, kita tidak boleh meninggalkan untuk konsisten membangun keintiman dengan Tuhan setiap hari. Katakan amin. Kalau anak-anak muda hari-hari ini sudah tidak lagi membangun keintiman dengan Tuhan, sebenarnya anak-anak muda sedang menghilangkan kesempatan untuk Allah berbicara kepada kita. Untuk Allah menaruh sesuatu dalam hidup kita. Menaruh firman-Nya, menaruh perkataannya, dan saya menyebutnya adalah menaruh benih ilahi dalam kehidupan kita. Kalau kita mulai menjauh dari hadirat Tuhan, kita mulai keluar dari keintiman dengan Tuhan, sebenarnya kita sudah kehilangan kesempatan untuk Tuhan menaruh benihnya di dalam setiap kehidupan kita. Nah, tangkap ini anak-anak muda. Setiap kali kita bergerak, memutuskan konsisten, membangun keintiman dengan Tuhan, sebenarnya kita seperti memberi diri kita untuk Allah menaruh benih dalam keintiman, dalam hidup kita sebagai anak-anak muda yang memutuskan setiap hari berhubungan intim dengan Tuhan. Katakan amin. Tangkap ini. Waktu kita membangun hubungan intim dengan Tuhan, ada benih yang ditaruh dalam hidup kita. Yang percaya boleh katakan amin. Benih yang berpotensi bertumbuh menjadi satu kehidupan yang berbuah dan memuliakan nama Bapa, memuliakan Tuhan Yesus selama-lamanya. Katakan amin. Nah, poin yang kedua yang saya pengen bagikan kepada setiap kita, di samping kita terus memutuskan bertekun membangun keintiman dengan Tuhan, cara anak-anak muda membangun keintiman setiap hari, saudara bisa lakukan dengan cara yang menurut saudara adalah baik. Contohnya saudara bisa baca firman setiap hari. Waktu saudara bangun tidur, saudara saat teduh, membangun mezbah doa, ya, membakar korban pujian penyembahan di hadapan Tuhan. Waktu saudara melakukan pekerjaan, entah itu saudara lagi nyetir mobil, dalam seluruh aktivitas saudara, saudara tidak lupa untuk terus terkoneksi dengan Tuhan. Apapun yang membuat saudara semakin melekat dengan Tuhan, itu adalah satu keputusan. Saudara sedang memutuskan hidup semakin intim dengan Tuhan. Perhatikan ini, keintiman yang menghasilkan benih ilahi, karena di dalam keintiman Allah menaruh benih dalam kehidupan kita. Itu poin yang pertama. Nah, poin yang kedua, kalau kita perhatikan sebentar Kisah Para Rasul 2 ayat yang kedua sampai yang keempat. Di sana dikatakan, tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, katakan amin. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Nah, kalau kita kembali lagi ke Kisah Para Rasul pasal yang pertama ayat yang ke-8, saya bacakan kembali kepada anak-anak muda. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, katakan amin. Kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Salah satu yang membuat kita berdampak adalah waktu ada kuasa Roh Kudus di dalam setiap kehidupan kita. Itu akan terjadi kalau Roh Kudus turun ke atas anak-anak muda, turun ke atas kita semua. Kalau tidak Roh Kudus turun atas setiap kehidupan anak-anak muda, tidak akan mungkin ada kuasa yang membuat kita menjadi orang-orang yang dipakai Tuhan, menjadi saksi Kristus. Nah, poin kedua yang saya mau sampaikan kepada anak-anak muda di tempat ini adalah bagaimana kita memutuskan dipenuhi Roh Kudus setiap hari. Perhatikan ini, setiap hari. Katakan bersama dengan saya, setiap hari. Harus anak-anak muda.
Karena saya percaya waktu Roh Kudus memenuhi hidup anak-anak muda, saya percaya ada kuasa di dalam setiap kehidupan kita yang memampukan anak-anak muda untuk setiap hari berjalan dipimpin Roh Kudus, berjalan dikendalikan Roh Kudus. Saya percaya Roh Kudus akan memimpin kita kepada kebenaran, katakan amin. Roh Kudus akan memimpin kita kepada damai sejahtera. Roh Kudus akan memampukan kita dan memberikan kita sukacita dalam seluruh aspek kehidupan kita. Dan Roh Kudus akan memimpin kita untuk kita mengetahui apa yang Bapa sukai. Dan kita dimampukan berjalan hidup sebagai anak-anak muda yang terus menyenangkan hati Bapa dalam seluruh aspek kehidupan kita. Nah, satu kali anak-anak muda, waktu saya ada di Menara Doa, waktu bersama-sama dengan pemimpin di Menara Doa, tiba-tiba Tuhan wahyukan sesuatu di hati saya. Roh Kudus bilang begini, waktu saya mengurapi kamu, waktu saya mengurapi hamba-hambaku, sebenarnya pengurapan itu seperti air yang menyirami benih di dalam kehidupan hamba-hambaku. Benih yang berasal daripadaku, benih ilahi, benih yang aku taruh waktu engkau membangun keintiman dengan aku, kata Tuhan. Itu kuat sekali Tuhan taruh di hati saya. Waktu saya ada di Menara Doa bersama dengan para pemimpin lewat Zoom waktu itu. Nah, apa yang saya tangkap anak-anak muda, perhatikan ini. Setiap kali kita minta dipenuhi Roh Kudus, sebenarnya Roh Kudus sedang menyirami benih yang Tuhan taruh dalam kehidupan kita semua. Waktu kita tidak berhenti membangun keintiman dengan Tuhan. Waktu itu disirami, maka benih itu akan bertumbuh. Terjadi pertumbuhan dalam kehidupan kerohanian kita. Terjadi pertumbuhan yang makin lama makin besar. Dan akhirnya itu menghasilkan satu buah. Buah kehidupan yang memuliakan Bapa. Katakan amin Bapak Ibu Saudara. Perhatikan kalimat ini. Roh Kudus, Tuhan hanya menyirami benih yang berasal dari Dia. Roh Kudus tidak bisa menyirami benih yang tidak berasal dari Dia. Dari kebenaran, dari segala sesuatu yang dihasilkan dari hubungan intim dengan Tuhan. Di luar itu Roh Kudus tidak bisa menyirami benih itu. Itulah sebabnya kenapa anak-anak muda perlu konsisten membangun keintiman dengan Tuhan. Agar setiap hari hidup kita dipenuhi dengan benih ilahi. Dan waktu setiap hari kita minta dipenuhi Roh Kudus, setiap pagi kita bilang, Roh Kudus penuhi aku. Holy Spirit, we need you more. Sebenarnya itu Tuhan sedang mencurahkan air kehidupan. Dan itu menyirami benih ilahi yang ditanam dalam kehidupan kita. Oleh sebabnya anak-anak muda, tinggalkan semua kehidupan yang terhubung dengan segala sesuatu yang tidak menghasilkan benih ilahi. Tinggalkan pergaulan yang membuat kita tidak menghasilkan benih ilahi dalam kehidupan kita. Tinggalkan semua kesukaan, tinggalkan semua hobi yang membuat kita tidak berpotensi mengalami apa yang disebut ditaruh benih ilahi dalam kehidupan kita. Karena jelas waktu itu Roh Kudus berkata, aku hanya dapat menyirami benih yang berasal dari aku sendiri, kata Tuhan. Perhatikan ini. Waktu kita membangun keintiman dengan Tuhan setiap hari, Tuhan menaruh benih dalam kehidupan kita. Dan jangan lupa, waktu kita dipenuhi Roh Kudus setiap hari, minta dipimpin Roh Kudus setiap hari, sebenarnya Roh Kudus sedang mencurahkan air. Dan Dia sedang menyirami benih ilahi yang ditaruh dalam kehidupan kita. Dan itu memberikan pertumbuhan yang makin lama makin besar. Sehingga kita disebut menjadi anak-anak muda yang memiliki kedewasaan dalam kerohanian. Pertanyaannya, kenapa kita tidak bertumbuh dalam kedewasaan secara kerohanian? Mungkin kita tidak bergaul dengan Tuhan. Mungkin saudara melupakan membangun keintiman dengan Tuhan. Mungkin anak-anak muda melupakan untuk minta dipimpin Roh Kudus setiap hari. Seperti saya sharing hari ini.
Sebelum saya tiba di titik saya sharing kepada anak-anak muda, saya sebelumnya melakukan keintiman sama Tuhan. Saya minta dipenuhi Roh Kudus, saya minta tolong sama Roh Kudus. Agar Roh Kudus memimpin saya, mengendalikan saya, mengambil alih seluruh pelayanan ini. Dan waktu saya mulai minta dikendalikan Roh Kudus, tiba-tiba ada sesuatu pewahyuan yang Tuhan berikan dalam kehidupan saya. Dan itu membuat saya semakin peka untuk menerima tuntunan Tuhan. Dan membiarkan Tuhan menyirami apa yang sudah saya pelajari, firman-Nya. Dan itu menjadi berkat bagi kehidupan banyak orang. Katakan amin. Yang pertama, jangan lupa terus membangun keintiman dengan Tuhan. Yang kedua, mintalah terus dipenuhi oleh Roh Kudus. Katakan amin. Dan yang terakhir, yang ketiga, mari kita buka sebentar 2 Tawarik 7 ayat 14. Firman Tuhan berkata di sana, dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku mendengar dari surga dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka. Garis bawahi kata-kata ini, berbalik dari jalan-jalannya yang jahat. Poin yang ketiga yang saya mau sampaikan kepada anak-anak muda, perhatikan ini, milikilah hidup yang bertobat setiap hari. Untuk menjadi saksi Kristus dibutuhkan keputusan untuk bertobat setiap hari. Apa itu bertobat? Bertobat adalah berbalik dari jalan-jalan yang jahat, dan perhatikan ini, dan tidak lagi kembali kepada jalan-jalan itu. Katakan amin. Bertobat artinya tidak lagi kembali kepada dosa yang sama. Kita menjauh, bahkan sudah tidak lagi melakukan dosa yang pernah kita lakukan. Setiap hari kita harus melakukannya. Ini yang disebut bertobat. Meninggalkan jalan-jalan yang jahat dan memutuskan berjalan di jalan yang sama seperti apa yang Yesus lakukan. Katakan amin. Nah, perhatikan anak-anak muda, sebelum saya ke Bandung, waktu saya masih pelayanan di Sumatera, anak-anak muda, saya melayani Tuhan. Setiap minggu saya ada di mimbar seperti ini. Saya worship leader, ya. Saya sebagai singers. Tapi apa yang saya lakukan di luar mimbar? Minggu saya pelayanan, tapi Senin sampai Sabtu saya melakukan kejahatan. Saya hidup dalam dosa seks, free sex, pornografi, onani, melakukan hal-hal yang jahat di mata Tuhan di luar mimbar. Lalu saya mencoba melayani Tuhan di atas mimbar. Sepertinya tidak ada apa-apa Bapak Ibu, teman-teman semuanya, anak-anak muda sekalian. Sepertinya saya biasa-biasa saja. Sepertinya saya tidak melakukan kejahatan, tetapi sebenarnya di luar mimbar, dari Senin sampai Sabtu saya hidup dalam kejahatan. Saya melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Sayangnya, perhatikan ini. Waktu saya membawa kehidupan yang tidak bertobat di atas mimbar, yang terjadi adalah sebenarnya saya sedang mengimpartasikan roh yang sama kepada orang-orang yang saya layani. Saya sedang melepaskan roh yang sama yang saya hidupi kepada orang-orang yang saya layani dimanapun saya berada. Waktu saya ada di kota Bandung, saya dimentor, saya dididik, saya diajar, saya mulai mengerti arti nilai pertobatan. Saya mulai belajar memutuskan hidup dalam pertobatan setiap hari. Karena saya percaya kehidupan yang bertobat di luar mimbar itu akan menjadi satu kehidupan yang kita akan bawa di mimbar. Dan saya percaya itu akan membawa dampak kuasa menjadi sesuatu yang membuat orang-orang yang kita layani mengalami impartasi kehidupan yang sama dari apa yang saya hidupi di luar mimbar. Perhatikan ini anak-anak muda. Terutama anak-anak muda yang melayani Tuhan, ataupun dimanapun saudara berada. Putuskan untuk memiliki pertobatan setiap hari. Menjauh dari segala dosa, say the big no untuk dosa. Menjauh dari segala kejahatan, menjauh dari segala kebiasaan, habit, kesukaan, ya, yang membuat kita
melakukan hal-hal yang jahat di mata Tuhan, dan mulai melangkah kepada satu kebiasaan melakukan apa yang benar di mata Tuhan, melakukan apa yang berkenan di hadapan Tuhan. Sehingga saya percaya waktu anak-anak muda memutuskan kehidupan sedemikian di luar mimbar, maka saya percaya kehidupan itu akan membawa dampak. Kita akan mengalirkan kehidupan yang sama, kehidupan Kristus dimanapun kita berada. Entah itu dalam pelayanan, entah itu dalam pekerjaan, entah itu dalam usaha, entah itu dalam studi. Anak-anak muda sekalian, dimanapun kita berada, saya percaya seperti firman Tuhan 2 Tawarik 7 ayat 14 berkata, maka sorga akan turun tangan, bukan hanya mengampuni, tapi juga memulihkan. Bukan hanya saya, tapi orang-orang di sekitar saya. Lewat kehidupan saya yang bertobat, ada Kristus yang mengalir juga dari hidup saya kepada orang-orang yang saya layani. Katakan amin. Dari 3 hal ini, saya percaya anak-anak muda Youth Alive GBI Suropati Malang akan dipakai Tuhan menjadi saksi Kristus. Waktu tidak pernah lupa membangun keintiman dengan Tuhan, waktu tidak pernah lupa meminta hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Perhatikan ini, waktu saudara terima pengurapan, Koaven mungkin melepaskan pengurapan kepada anak-anak muda, baik secara Zoom ataupun secara onsite, perhatikan pengurapan itu akan mengerjakan sesuatu dalam kehidupan anak-anak muda. Ada sesuatu yang turun dari surga, menyirami benih ilahi dalam kehidupan anak-anak muda sekalian. Katakan amin. Dan yang ketiga, hidupilah untuk memutuskan bertobat setiap hari. Tidak lagi melakukan dosa yang sama dan tidak lagi kembali kepada dosa yang sama. Tapi memutuskan berjalan dalam kebenaran setiap hari. Sekalipun susah, sekalipun sulit, sekalipun banyak tantangannya, tapi memutuskan untuk melakukan apa yang berkenan di hadapan Tuhan. Melakukan apa yang benar di hadapan Tuhan. Sehingga dimanapun kita berada, orang-orang menemukan Kristus dalam kehidupan kita. Dan mereka berjumpa dengan Kristus yang sama. Seperti yang ada dalam kehidupan saya. Yang ada dalam kehidupan anak-anak muda. Nah, kalau 3 hal ini kita lakukan, saya percaya kalau Tuhan memanggil jemaat mula-mula untuk menjadi saksi Kristus, maka panggilan yang sama itu Tuhan berikan kepada Youth Alive GBI Suropati Malang. Anak-anak muda untuk siap dipakai menjadi saksi Kristus. Seberapa banyak yang mau siap dipakai untuk menjadi saksi Kristus? Boleh lambaikan tangan saudara. Wow, puji Tuhan. Mari kita berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan Yesus. Saya rindu berdoa bagi anak-anak muda sekalian. Angkat kedua tangan kita bersama-sama. Yang sudah bahasa roh, boleh bahasa roh bersama-sama dengan saya. Yang belum bahasa roh, mari panggil nama Yesus dengan percaya. Saya percaya saat ini Roh Kudus akan mengurapi setiap kita, memampukan setiap kita untuk kita dipakai menjadi anak-anak muda yang siap memberikan hidup kita menjadi saksi Kristus dimanapun kita berada. Mari saudaraku, anak-anak muda, kita sembah Tuhan. Horalabaya syata karalabaralaba, koralabaya syata karalabaralabaralabaralabaralabaralaba, kiralabaya syata koralabaralabaralabaralabaralabaralaba. Horalabaya syata karalabaralaba, horalabaya syana barakaralabaralabaralabaralabaralabaralaba. Kami tahu, kami percaya enggak mudah ya Tuhan untuk menjadi anak-anak muda yang siap dipakai menjadi saksi Kristus. Kami tahu begitu banyak tantangan di luar sana, begitu banyak godaan di sekeliling kami. Tapi kami bersyukur kami punya hadirat Tuhan, kami punya Roh Kudus. Kami punya firman-Mu, perkataan-Mu ya Tuhan, yang akan memampukan kami anak-anak muda untuk berkata no untuk setiap tawaran yang membawa kami jatuh ke dalam dosa, yang membuat kami menjauh dari hadirat Allah, yang membuat kami tidak hidup dalam pertobatan. Kami tahu, kami percaya Roh Kudus akan memampukan anak-anak muda untuk berkata tidak untuk semua dosa dan berkata ya untuk kebenaran-Mu ya Tuhan. Hamba-Mu berdoa, mampukan anak-anak muda-Mu Tuhan. Youth Alive GBI Suropati Malang ini Tuhan, mampukan mereka siapapun mereka ya Tuhan. Hamba-Mu percaya di masa pandemi ini mereka akan tetap dipakai menjadi saksi Kristus di tengah-tengah keluarga, komunitas, pelayanan.
sekolah, pekerjaan, usaha, dimanapun mereka berada. Kami berdoa, hamba-Mu berdoa, orang-orang akan mengalami perjumpaan dengan Kristus lewat hidup mereka. Dan Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ujung bumi akan menerima Yesus sebagai Tuhan lewat kehidupan anak-anak muda-Mu ini ya Tuhan. Berkati hamba-hamba-Mu ini. Mari angkat kedua tangan kita sekali lagi, berkati ya Tuhan. Berkati hamba-hamba-Mu ini, urapi sekali lagi dengan pengurapan yang baru. Engkau memakai mereka, mengutus mereka dengan kemampuan-Mu sekali lagi untuk menjadi berkat sampai ke bangsa-bangsa. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur, berkati firman-Mu. Berkati firman-Mu ini Tuhan, dan menjadi kehidupan bagi anak-anak muda-Mu di Youth Alive GBI Suropati Malang. Dalam nama Yesus, mari yang percaya bersama-sama dengan saya kita katakan, amin, haleluya. Kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus, haleluya.